nih, selamat datang di talk show bareng aku Adel. Di sini aku akan ngebahas bersama kalian tentang realita kehidupan yang sedikit pahit tapi dibikin santai aja. Nah, aku di sini bakalan nemenin kalian kurang lebih dari 45 menitan bersama dua bintang tamu kita yang cantik-cantik ini. Nah, bintang tamu kita ada dua wanita-wanita hebat ini ya guys ya. Yang pertama ada Ibu Ardian Agustin. Nah, fun fact-nya adalah Bu Dian ini dosen di salah satu universitas, yaitu ada universitas tercinta kita, Universitas Wijaya Putra. Dan juga Bu Dian ini adalah seorang psikolog ya Bu ya. Nah, bisa nih Bu Dian memperkenalkan sedikit dirinya dan juga mungkin mau cerita tentang latar belakangnya, boleh dulu. Mungkin kenalan dulu ya, Ya. gitu ya. Saat ini saya sebagai dosen dan juga psikolog gitu ya. Jadi di Fakultas Psikologi sudah cukup lama, sudah sekitar 10 tahun terakhir ini memang mengabdi di akademik dan juga menjadi psikolog gitu ya. Dan juga ngajar Adel kan ya. Ya. Tapi kebetulan belum ketemu ya Bu ya. Betul. Nanti kita ketemunya kapan nih Bu? Nah, ini nanti mungkin semester depan kayaknya. Oke, ini. baik. Dan juga ada bintang tamu kita yang kedua. Nah, ini juga nggak kalah cantik nih guys. Nah, halo Kak Nina. Halo Adel. Nah, jadi Kak Nina ini aku baru pertama kali ketemu karena aku adalah mahasiswa baru dan Kak Nina sudah alumni alumni. Ya, sudah alumni. Nah, boleh deh Kak Nina sedikit ceritain tentang gimana waktu di sini dan juga perkenalkan dulu dirinya Kak Nina. Oke, perkenalkan teman-teman. Mungkin kalau dibilang adik-adik, nggak adik-adik ya. Saya sepantaran kok sama kalian. Oke, saya Nina Permisela, mungkin bisa dipanggil Nina. Saya juga lulusan dari alumni psikologi ya. Sekarang sedang menjadi seorang spesialis di bagian human resource, di mana saya setahun belakangan bertemu dengan kandidat dan tentunya alumni-alumni juga untuk sekolah SMK ataupun alumni kampus seperti itu. Jadi sekarang posisi saya sebagai spesialis di rekrutmen ya teman-teman. Jadi barangkali ada loker-loker saya akan info segera. Seperti itu Adel. Keren banget ya Bu, kalau misalnya kayak ngelihat. Dan ternyata Kak Nina ini alumni dari fakultas kita tercinta nih Bu. Betul. Wah, gimana Bu Dian perasaannya ketika Ibu sudah ini hasil didikannya Ibu nih, apalagi dari psikologi ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya nih? Yang jelas bangga gitu Bangga. ya, gitu ya. Akhirnya karena Nina ini lulusan keberapa ya Nina kamu? Ini angkatan keempat kali. Iya, kalau Keempat. nggak salah angkatan Iya. keempat. Jadi memang psikologi ini termasuk fakultas yang terbaru gitu ya. Jadi masih junior kalau di Wijaya Putra. Jadi ketika ada mahasiswa yang bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya gitu ya, dan juga bisa membawa teman-temannya nanti untuk juga masuk bekerja di sana, itu rasanya membanggakan kalau buat kami di fakultas gitu ya. Boleh nih, kalau Kak Nina sendiri gimana nih selama diajar Bu Dian? Apakah waktu itu udah sempat sempat diajar Bu Dian? Nah, gimana Bu, bisa dari menceritakan sedikit kayak waktu selama di universitas ini? Katanya Kak Nina ini aku dengar ya Kak ya. boleh. Ini Kak Nina itu kakak itu kuliah juga sambil bekerja. Betul. Oh, jadi kakak apakah kuliahnya itu malam atau pagi? Kan kebetulan di kampus kami itu ada kuliah pagi dan juga malam. Nah, kalau malam itu kelas karyawan kan Kak. Kalau kakak sendiri kuliahnya? Kalau saya sendiri lebih ke dulu ambil kelas karyawan. Jadi pagi kerja, habis kerja tuh langsung ke kampus. Jadi nggak pakai pulang dulu karena menghemat waktu itu tadi. Efisien juga kan. Kalau psikologi kan memang kelasnya agak sore. Jadi memang lebih efisiensi langsung dari kantor, habis itu ke lanjut kampus. Jadi lebih efisiensi aja sih. Capek sih Iya, itu. betul. Apakah kakak juga selama di kampus ini ngikutin suatu organisasi gitu? Tuh dulu sempet ikut Terafo juga. Terafo. Terus sama mahasiswa UKK itu loh.
UKKI. Sekarang nggak tahu namanya sama, apa, sama. sama UKKI itu. juga. Habis itu ikut BEM juga. Jadi teman-teman yang bekerja juga ini ya dikasih peluang untuk ikut BEM biar biar organisasinya komunikasi sama dosen ataupun sama rekan temannya lebih ini sih terlatih juga kalau ikut BEM seperti itu. Berarti kakak benar-benar memanage waktu banget ya Iya, buat betul. itu. Jadi kalau boleh tahu untuk kerjanya dulu tuh sebelum Iya, jadi betul. itu sekarang kerjanya apa Dulu ini Oh, saya mahasiswa. sebagai admin ya di salah satu perusahaan properti gitu. Jadi admin karena kerjanya juga lumayan kalau dibilang berat bukan berat ya teman-teman, lebih ke capek mikir itu tadi. Jadi gimana caranya mengkondisikan waktu dari selesai pekerjaan capek kerja habis itu lebih ini ya memotivasi diri agar pelajaran itu dibuat enak aja gitu pada saat ngampus seperti itu Del. Nah jadi karena dari hasil ceritanya Kak Nina sendiri itu kan berarti kayak kakak itu udah ke kuliah, udah organisasi juga, udah itu. Apakah pernah nggak sih Kak menghambat waktu kakak jadi kayak menghambat kakak jadi kayak waktu kuliahnya Iya. gitu? Waktu itu ya yang akademiknya lah. Kalau yang organisasi kan di luar akademik. Iya, Nah, itu kalau oke. di akademiknya apakah itu sempat membuat kakak juga kayak lelah, lesu Iya. ataupun kayak Tuh. Ini sih kalau misalnya mau UAS itu kan kita ini ya ngelola ini pelajaran lagi ya istilahnya. Jadi itu lebih ke capek mikir juga karena kerjaan juga kan mikir bukan fisik ya Iya. kerjanya. Jadi mikir plus mikir ya gimana caranya kita mengelola pikiran itu tadi. Lebih ini sih memotivasi diri aja seperti itu. Nah, jadi setelah udah dengerin dari Kak Nina sendiri, berarti Kak Nina ini adalah orang yang aktif banget dalam organisasi, bekerja juga dan juga aktif juga dalam perkuliahannya Iya. ya, sampai sekarang sudah menjadi HRD ya? Iya, Ya, itu spesialis. Wah, keren banget sih Bu Dian. Ya betul. Ini saya nggak tahu ya, mungkin dosen-dosen sudah memotivasi yang sangat gimana sampai Iya. lulusannya sudah itu. Nah, jadi kalau untuk topik kita nih ya Kak Betul. sama Bu Dian, topiknya itu tuh sulitnya bersosialisasi di lingkungan kampus. Nah, jadi kenapa saya bisa mengangkat suatu topik ini? Karena saya ngelihat banyak banget nih Kak di lapangan pekerjaan sekarang itu, mungkin kakak sendiri juga tahu. Betul. Nah, bahkan kakak yang dari kampus ini pun mau merekomendasikan, berarti kan ternyata Iya. kita tuh bisa dapat pekerjaan itu nggak cuma dari nggak cuma dari luar, tapi ternyata dari internal, dari dalam kampus sendiri tuh kita bisa dapat Betul. pekerjaan gitu, lowongan pekerjaan, loker, dan malah bisa dibilang kalau kita dapat dari orang dalam malah Iya. lebih cepat Iya, ya. prosesnya Nggak bisa dibohongi, memang lebih cepat gitu. Untuk Kak Nina sendiri, aku mau tahu nih Kak Nina, kira-kira Kak Nina ini kalau bahasa-bahasa kerennya sekarang itu ada namanya introvert dan juga extrovert. Iya, betul. Ada nggak sih Bu yang namanya ambivert itu? Gitu. Jadi kalau berbicara tentang kepribadian ya sebenarnya memang orang tuh tidak utuh Iya, menjadi introvert atau menjadi extrovert. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh memang kecenderungan gitu ya. Artinya ya suka menamai dirinya sendiri bahwa dia extrovert Iya, atau betul. introvert gitu ya, sehingga itu mempengaruhi relasi sosialnya gitu ya. Padahal sebenarnya kualitas dalam relasi itu ada aspek yang lain yang dipengaruhi, tidak hanya tentang kepribadian gitu ya. Mungkin itu harus lebih dipahami lagi gitu ya. Kalau orang bilang harus ekstrovert dulu gitu ya biar bisa dapat temen gitu ya, padahal tidak selalu seperti itu. Kualitas hubungan tidak ditentukan oleh itu juga gitu, karena memang setiap kepribadian itu berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan bahwa misalnya kalau Kak Nina ini cenderung ekstrovert memang ya Kak Nina ya, sehingga lebih mudah dapet temen, akhirnya lebih mudah juga punya jaringan, tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya orang-orang yang berada pada kondisi kepribadian yang introvert juga bisa punya teman walaupun mungkin tidak sebanyak orang-orang yang extrovert gitu ya. Jadi kayak tadi kan Bu Dian bilang kalau Kak Nina ini termasuk kepribadiannya extrovert. Iya sih. Kayaknya saya bisa meresapi energi dari Kak Nina ini, energi yang sangat-sangat positif ya Bu ya. Terima kasih loh Del. Jadi untuk Kak Nina sendiri itu kan kayak bekerja,
kuliah dan juga mengikuti organisasi itu kan benar-benar ada juga salah satu orang ataupun ya beberapa orang itu yang ketika dia udah capek di dunia luar itu energinya itu udah cepet habis itu. Nah, kalau Kak Nina kayak admin itu kan pasti bertemu orang, Betul. bekerja, ketemu banyak orang, terus habis gitu organisasi, kampus lagi. Nah, saya sendiri aja kayak pulang dari kampus tuh udah kayak, aduh, nggak mau ketemu orang deh nih, nggak mau ketemu orang. Nah, kalau Iya. Kak Nina sendiri, apakah tipe orang yang seperti apa? Kalau misalnya habis ketemu banyak orang itu tetap semangat, atau Oke. kalau nggak ketemu orang malah lebih lesu gitu loh? Oke. Kalau saya sendiri lebih ke ini ya, karena sekarang sudah jadi spesialis juga. Kalau kandidat itu, kata senior-senior saya itu, setiap orang yang kita temui itu punya energi masing-masing. Lah, apalagi kalau kandidat zaman sekarang itu harus ini, istilahnya hak mereka tuh harus dituangkan. Jadi ketika misalnya hari ini kita ada 20 atau 30 talent yang ketemu kita, otomatis 30 talent tersebut atau 20 talent tersebut harus ini ya, merasakan energi yang sama dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi kalau untuk mengelola energi tersebut, kalau menurut saya lebih ke mungkin diam 5 detik atau 10 detik, bilang sama diri sendiri, oh, anak tersebut atau kandidat tersebut, teman tersebut itu sama-sama berharga istilahnya, sama-sama mereka itu meluangkan waktu untuk ketemu kita. Seperti itu sih kalau ini ya dari sisi saya sendiri. Kalau dari bidang saya yang saya lakukan sekarang sih gitu. Jadi harus menyamaratakan istilahnya. Harus profesional ya. Betul. Apalagi kalau ke temen juga kan istilahnya kan, temen itu kan mereka juga sama-sama mungkin sama-sama capek, sama-sama istilahnya di rumah mungkin ada problem atau apa, seenggaknya ketemu kita lebih apa ya, lebih seneng istilahnya, punya energi yang positif itu menyenangkan seperti itu. Iya, tapi nggak semua orang tuh bisa Betul. ya Kak ya. Nah, jadi untuk apa ya, untuk memiliki energi seperti itu, kan selain Kakak juga sudah belajar, sudah apa ya, udah bidangnya di psikologi juga, ada nggak sih Kak kayak sesuatu hal yang Kakak juga belajar dari apa namanya, dari dalam dirinya Iya. Kakak sendiri untuk kayak, oh bener nih, kayak semua orang tuh bisa meratakan harus Iya, profesional betul. seperti itu. Nah, tapi kan ada juga orang yang nggak bisa nih Kak. Iya. Misalnya di dalam kampus nih Bu. Di dalam kampus itu dia itu tipe orang yang nggak bisa buat kayak ngerjain sesuatu yang kelompokan, dia itu nggak bisa. Terus habis itu pasti kan Kakak juga dulu Betul. ada nggak sih Kak ya? Ada. Gitu. Nah, pasti kan pandangannya kita yang nah kebetulan saya juga termasuk orang yang ekstrovert parah. Nah, jadi saya ketika ngeliat orang kayak gitu tuh energi saya kayak gini, kamu nih kok bisa sih? Iya, Kayak kita betul. tuh jatuhnya malah memaksa ya, kayak memaksa, ayo bisa kayak gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Nah, kira-kira nih Bu Dian, dari orang yang seperti itu tuh kan kalau kita tahu pasti kayak gini, kalau yang kita ya yang baru belajar S1 psikologi pasti mikirnya kayak gini, ini kayaknya ini anak ini pernah dibully deh, ini kayaknya anak ini pernah diapain deh kok sampai dia tuh kayak seperti ini gitu. Nah, kalau dari sisinya Bu Dian sendiri sebagai seorang ahli psikologi ini, gimana nih Bu, anak yang seperti itu tuh apakah mereka itu memang pembawaannya emang dia nggak mau, ibaratnya kayak gini, nggak mau capek aja, nggak mau ribet kayak gitu, atau dia tuh kayak gimana nih Bu, bisa nggak dijelasin gitu? Oke, kalau melihat sebenarnya pada dasarnya itu setiap manusia itu kan makhluk sosial ya. Betul. Artinya butuh orang lain, dan Pasti. pada dasarnya setiap dari kita tuh butuh diterima oleh orang lain gitu ya. Tapi tidak semua dari kita tuh punya rasa yang sama, artinya kepercayaan diri yang sama gitu ya, cara yang sama melihat orang lain gitu ya. Jadi kalau ada misalkan orang tertentu atau mungkin teman kita terdekat kok ternyata dia sulit sekali dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain, itu ada banyak faktor. Mungkin bisa jadi benar, yang pertama adalah kepribadiannya yang dia bentuk, mungkin lingkungannya yang tidak support ke dia, atau mungkin budayanya. Jadi bisa jadi budaya, kalau dia misalkan datang dari budaya yang berbeda dengan kita, dia Bahasa misalnya juga. dari luar Jawa kemudian dia datang ke Jawa gitu ya, dengan bahasa yang berbeda gitu ya, dengan budaya yang berbeda, itu juga sulit sekali. Artinya adaptasinya juga butuh
waktu yang lama. Jadi kemampuan adaptasi orang tuh beda-beda. Kok dia susah sekali? Mungkin bisa jadi kemampuan adaptasinya lebih lama. Kalau Kak Nina ini ketemu orang bisa langsung dar-der-dor gitu ya. Tapi ada yang lain, ketemu orang bahkan untuk ngomong itu, untuk memulai pembicaraan sangat sulit buat dia. Ya ini banyak faktor, mungkin bisa dari faktor lingkungan, keluarga, dan juga dari yang kepribadian dia gitu ya. Jadi harus dilihat tidak bisa kita hanya melihat dari sempit ya Adelia. Artinya oh kok dia karena ini, apa dia karena malas? Ya sebenarnya nggak ada orang yang malas, dia sebenarnya butuh, tapi dia kurang mampu untuk caranya gimana sih gitu ya. Padahal sebenarnya keterampilan sosial ini bisa dipelajari gitu ya. Jadi kalau orang itu misalkan kok aku sulit sekali sih membangun interaksi, bisa jadi memang tidak ada yang bisa membantu dia untuk belajar gimana sih caranya membangun komunikasi. Biasanya yang paling utama ketika orang itu secara relasi susah ya karena komunikasi ini. Komunikasinya, Bu. Apalagi mungkin dari teman-teman ini pengalaman Budian sebagai dosen ya, selama ini ngajar teman-teman dari luar Jawa itu ya, ketika dia datang ke Jawa dengan mayoritas adalah teman-teman di Jawa, itu kadang agak susah karena memang perbedaan bahasa dan sebagainya itu yang memang butuh waktu, tapi bisa gitu ya, cuma memang waktunya lebih lama daripada kita gitu aja sih. Oh, jadi berarti budaya orang yang kayak di luar itu tuh mereka juga ada ya Bu ya, yang kayak merasa kayak duh aku kayaknya ini belum bisa diterima kayak gitu. Betul. Nih ini nih bener-bener bisa apa ya, jadi pelajaran banget ternyata orang-orang yang introvert itu nggak selamanya karena mereka tuh males ya Bu ya. Jadi ini tuh merubah cara pandang saya sih Kak, karena saya tuh ngerasa kayak teman-teman saya yang introvert ini males ini kayak memang dia nggak mau ngerjain tugas aja kayak gitu, sedangkan kayak semua orang itu kayak pengen loh terlibat. Nah jadi kayak gini Bu, kalau misalnya Bu ya, apa itu termasuk dalam gangguan mental gak sih Bu? Atau enggak itu termasuk dalam apa gitu kalau misalnya orang itu yang kayak bener-bener dia itu menutup dirinya banget Bu, kayak bener-bener kayak kan ada orang yang lain itu kayak pengen terlibat banget, ada yang kayak setengah-setengah, ada yang kayak nggak mau sama sekali gitu, kayak ngerasa kayak yaudah aku gini aja, yang kayak ibaratnya kayak sudah dikasih tahu kemampuanmu segini dan dia menerima kayak gitu. Nah kalau orangnya kayak gitu tuh dia tuh termasuk yang kayak gimana? Kebiasaan kan orang-orang bilangnya gini, kayak gini, ini kayaknya anak ini nih dia tuh waktu kecil digini. Nah tapi ada di Bu satu kasus di saya waktu itu pernah disuruh sama dosen kita untuk mencari tahu kenapa sih anak yang kayak gini-gini. Nah itu saya tuh nggak bisa menyimpulkan secara kacamata psikologi saya karena saya belum ahlinya. Tapi saya mendengarkan cerita dari dia bilang kalau dia itu pernah disentak, pernah dibully karena berat badan ataupun tinggi badannya dia itu beda sama teman-teman yang lain. Nah sedangkan kalau kita kan kalau dibilang tinggi bangga ya Bu ya, tapi kok dia enggak gitu. Nah jadi itu tuh apakah kayak dari bulan seperti itu tuh dia apakah dia bisa merubah, terus kalau bisa merubah itu dengan cara seperti apa, terus itu tuh termasuk kayak gangguan mental gak sih Bu yang kayak gitu atau biasa aja atau kayak gimana, bisa nggak Bu sedikit dijelaskan lagi mungkin supaya teman-temannya juga yang di rumah tuh tahu. Jadi sebenarnya kalau kondisinya seperti itu kita harus memang melakukan pendekatan ya. Kenapa kok bisa itu terjadi? Kalau memang karena ada peristiwa sebelumnya yang mendasari itu, misalnya dia pernah dibully gitu ya. Artinya bullying itu kan membuat orang trauma gitu ya. Nah, kondisi trauma ini bisa jadi membuat dia sulit untuk membangun hubungan sosial yang memang sebenarnya dia mau, tapi dia susah karena takut nanti aku dikatain lagi, takut aku dibentak. Apalagi para korban bullying ini akhirnya melihat dirinya juga tidak utuh. Artinya melihat dirinya kurang. Akhirnya orang lain melihat dirinya dengan bangga, tapi dirinya sendiri melihat dirinya kurang. Ya ini yang menyebabkan ketika dia susah untuk membangun relasi ya, karena dia nggak percaya diri dengan dirinya. Dia ngerasa kok aku kayaknya dilihat orang nggak bagus ya, padahal orang nggak segitu amat. Jadi dia akan sibuk dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Lah ini yang membuat dia sulit untuk membangun relasi. Dan apakah ini termasuk gangguan mental? Ya kedepannya kalau ini terjadi terus, dia tidak punya dukungan sosial, kemudian ketika dia punya masalah dia tidak ada support system, dipikir sendiri gitu, dia stres, dia nggak bisa ngobrol dengan orang lain, ya otomatis kemana gitu ya. Artinya kondisi-kondisi ini bisa membuat dia stres, bisa membuat dia juga mungkin
mengarah kepada gangguan mental seperti depresi dan sebagainya itu, karena sebenarnya dia butuh orang lain, cuma dia tidak bisa mengungkapkan gimana sih saya ini sebenarnya butuh kamu untuk sekedar ngobrol, bahkan untuk bisa bercerita tentang keluh kesah itu tidak semua orang bisa gitu ya, apalagi untuk orang-orang dengan kondisi yang Adel ceritakan itu. Sebenarnya malah dia butuh teman yang harus dibantu gimana caranya sih dia bisa ngobrol dengan orang lain yang membuat dia nyaman gitu ya. Makanya tidak sedikit itu teman-teman yang mengalami kondisi gangguan mental itu datangnya memang tidak ke teman karena merasa tidak ada yang bisa mendengarkan dia, karena dia nggak bisa cerita, datangnya kemana, ke psikolog untuk bisa sekedar hanya untuk didengarkan. Dan mungkin solusi yang dikasih psikolog mungkin juga tidak terlalu berat gitu ya, yang penting dia ada punya ruang untuk didengarkan, dan itu yang paling penting untuk orang-orang dengan kondisi yang tadi Adel ceritakan gitu ya. Karena banyak sekali memang sebenarnya kalau dikatakan bahwa kita harus punya teman banyak, enggak sebenarnya gitu ya. Artinya dalam membangun relasi itu, apalagi untuk orang yang mungkin kecenderungan introvert gitu ya, tidak harus membangun relasi dengan banyak orang, tapi membangun relasi dengan orang yang dia percaya dan dia nyaman gitu ya. Yang penting itu sebenarnya. Itu kalau dari kacamata dosen ya Bu ya. Nah coba kalau misalnya saya mau tahu nih, kalau di dalam dunia pekerjaan, apakah kalau orang-orang yang mungkin kan kalau HRD yang pandangan saya kayak gini, HRD itu kan pasti ngelihatnya misalnya nih kalau Betul. buka info lowongan pekerjaan marketing, pasti kan yang marketing itu harus bisa yang cerewet nih. Nah, apakah kalau misalnya untuk orang-orang dengan kepribadian yang seperti itu, apakah itu tuh langsung tidak masuk dalam kualifikasinya? Atau mungkin dari kacamata Kak Nina sebagai ahlinya itu orang-orang yang memiliki sifat cenderung kayak seperti introvert seperti itu tuh apakah memang kurang diminati ya Kak Zibu, kurang diminati dalam dunia karena saya tahu kayak banyak banget loh Kak yang benar-benar kayak saya tuh dengar cerita dari entah saudara saya, orang terdekat saya, kebanyakan kayak memang mereka yang pendiam ini tuh cenderung sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Itu bisa dibilang itu sangat fakta karena saya sudah meriset dan saya sudah tanya, tapi nggak semua juga ya, nggak semua juga, mungkin dia bapaknya bos tambang kan pasti langsung bisa. Nah coba kalau dari kacamata sebagai ahlinya dalam dunia pekerjaan ini gimana Kak Nina? Biasanya kalau anak introvert itu memang ini sih, kita biasanya memberi peluang, jadi tetap memberi peluang sama talent-talent yang mungkin dirasa mungkin belum waktunya dia berada di posisi tersebut gitu. Jadi kita lihat biasanya di ini pengalaman magangnya ataupun pengalaman, biasanya di sekarang itu lagi ini ya, lagi tren itu pekerjaan freelance untuk ngasilin dolar ataupun yang sekelas kayak cuma ngetik-ngetik atau apa gitu, biasanya mungkin cocok di bidang-bidang tertentu. Tapi kalau untuk bidang seperti sales ataupun HR ini tentunya butuh talent yang memang tidak introvert ya, karena pada saat komunikasi, wawancara pun, interview pun kita melihat dari, mungkin kalau online kita bisa melihat dari ini ya, kamera. Di kamera pun itu sudah terlihat dia bisa nggak jawab hanya sekedar perkenalan diri ataupun menjelaskan dirinya suka apa ataupun ada pengalaman di mana, itu kan terlihat pada saat komunikasi. Nah itu juga memang istilahnya ada orang dalam, tapi ketika orang dalam pun istilahnya mereferensi talent tersebut, posisi awal itu kita istilahnya kalau HR itu it's okay lah, formalitas kita temui, interview dan lain-lain. Tapi ketika kita hadapkan di user, otomatis muka sama nama kita nih yang dilihat. Oh, kenapa kok anak ini diloloskan, padahal komunikasinya aja mungkin belum bagus istilahnya. Jadi di posisi-posisi tertentu itu mungkin bisa, tapi kalau hanya sekedar istilahnya di bagian-bagian memang komunikasi banyak orang dan lain-lain, itu kan tentunya kalau kita meloloskan itu kan juga menghambat dirinya gitu sih. Lebih mungkin ini sih lebih posisi seperti IT ataupun yang hanya sekedar accounting itu aja, di accounting di ruangan aja itu butuh komunikasi ke bawah kan istilahnya. Jadi memang mungkin lebih ini sih, peluangnya lebih sedikit jika introvert seperti itu. Nah jadi kalau dengarnya aja kayak udah sedih banget ya Bu ya, kayak
mereka tuh pengen belajar untuk itu. Ibaratnya gini lah, mereka kuliah ini Iya, pengennya kayak betul. aku harus bekerja seperti ini, tapi ternyata pembawaan mereka itu sudah dijelaskan juga Iya, dari betul. Kak Nina, itu yang bakalan menghambat mereka untuk kedepannya tuh kayaknya nggak bisa deh Iya. untuk pekerjaan yang seperti ini. Nah, jadi itu kan udah dari POV-nya Budian dan POV-nya Kak Nina. Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang kayak seperti saya yang baru di semester awal ataupun yang akan nanti mau wisuda itu, bisa nggak kalau Kak Nina juga menceritakan kayak gimana sih caranya untuk Kak Nina itu bisa sampai mendapatkan suatu pekerjaan itu yang sesuai dengan bidangnya nggak sih nih Iya, Bu? betul. Bener-bener kayak saya sebagai adik kelas bisa dibilang adik kelas, adik tingkat ini sangat-sangat bangga ya karena Terima kasih. bisa dibilang kayak wah, dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama sekolahnya. Kan kebanyakan kita nih, ini kebanyakan untuk saya sendiri ya, mungkin kita juga di NTT nih Bu ya, ini kebanyakan wah kerjanya kuliahnya psikolog, nanti kerjanya di luar dari itu. Kayak kebanyakan kan kita pengennya kalau bisa kuliah itu sesuai sama pekerjaannya kita nanti ke depannya. Terus untuk kita gimana ya Kak? Untuk kita untuk mempersiapkan membekali diri kita, apalagi udah anak-anak yang introvert seperti ini tuh kayak kita harus kayak gimana nih untuk membekali diri kita untuk mau menuju tahap yang selanjutnya. Pasti kan tahap dari apa ya, final dari segala finish dari segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini, yang kita kejar saat ini adalah mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kira-kira nih Kak Ina, anak-anak yang seperti itu, yang introvert, yang kayak jarang banget bergaul, gini segala macam, kira-kira kalau untuk dia mau merubah langkah awal ke depannya, nah POV Kak Nina waktu itu sebagai seorang mahasiswa, nah nanti baru kita tanya nih POV dari seorang dosen. Oke. Lebih ke pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Kata orang itu, saya tadi pagi itu membaca sebuah kata-kata dari senior saya itu, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja, mungkin step by step ya. Jadi istilahnya hal yang mungkin kita lewatkan itu mungkin itu suatu peluang. Jadi istilahnya pelan-pelan, mungkin misalnya hari ini oke lah kenalan sama satu orang dulu, nggak harus 5 orang sekaligus. Jadi istilahnya memberanikan diri. Jadi rendah dirinya tuh dihilangkan dulu. Oke, aku mau berteman nih sama anak ini, ataupun ini ya, bukan saling memanfaatkan, bukan, tapi lebih ke mungkin berteman dulu aja, pelan-pelan dulu, step by step istilahnya kalau dari saya. Jadi keberanian diri untuk mengambil peluang tersebut, meskipun peluangnya hanya sekedar oh aku pengen kenal nih sama anak Teravo atau sama anak BEM, atau pengen nih memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai anggota BEM atau apa. Jadi pelan-pelan aja, nanti juga istilahnya mengalir kok. Seperti itu sih kalau saran saya ya dari ini ya. Nah, jadi kan kalau dari Kak Nina itu kita tuh pertama pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu aja. Mungkin hari ini kita kenalan sama satu orang, besok 2 orang, 3 orang dan selanjutnya. Nah, kalau dari kayak Budian sendiri, kira-kira Bu, kalau misalnya untuk peluang ke depannya, apakah kayak kita mengenal banyak orang di kampus ini, terus kita kayak mulai belajar berorganisasi, mulai belajar aktif, itu tuh apakah itu juga termasuk bekal kita untuk kayak ke depannya, atau itu hanya sebuah kata-kata aja Bu? Kan kebanyakan kita mengabaikan kayak enggak, itu kayak cuma kata-kata aja, dia semua tuh tergantung apa ya, rezeki-rezekian aja kayak gitu. Gimana Bu Dian? Saya sih nggak setuju ya kalau hanya rezeki itu kan harus dijemput gitu. Harus dijemput. Artinya sama mungkin seperti Kak Nina tadi ya, yang dicontohkan bahwa memang harus bertahap dan pelan-pelan dan mau belajar. Sebenarnya kalau saya itu bilang ke mahasiswa tuh gini, kan kamu kuliah 4 tahun nih ya. Betul Bu. Ya. Selama proses 4 tahun gitu sebenarnya kamu bukan hanya belajar untuk materi kuliah gitu ya, tapi 4 tahun itu kamu sedang membangun kepribadian kamu sehingga kamu nanti layak untuk bekerja sesuai dengan kompetensi kamu. Lah untuk menjadi layak itu kan harus membangun pribadi yang bagus. Dengan cara apa? Ya memang harus dilatih. Ya untuk berorganisasi itu pasti ya, karena kita nggak bisa, Bu saya mau
pengen bisa berteman dengan banyak orang tapi kamu nggak mau ikut organisasi. Misalnya, Bu saya pengen bisa berkomunikasi dengan lancar tapi kamu nggak ada satupun pembicaraan kamu dengan orang lain yang berupa diskusi yang hangat, diskusi yang menyenangkan. Atau misalkan kalau di psikologi itu nggak bisa, tapi padahal sebenarnya Adel. Iya. Jadi kalau ditanya psikologi itu sebenarnya kalau teman-teman mau benar-benar menjadi pribadi yang bagus gitu ya, di Fakultas Psikologi itu sudah diajarkan sebenarnya dari awal gitu ya, dari awal semester nanti sampai kamu terakhir semester nanti. Karena tugas kita kebanyakan adalah project, itu sebenarnya bagaimana membangun pribadi yang bagus gitu ya. Karena gimana sih caranya, kalau dulu mungkin Kak Nina dulu nggak sepede ini sebenarnya gitu ya. Tapi karena rata-rata kuliah adalah presentasi, kemudian harus bagaimana menampilkan diri, itu membantu dia untuk lebih percaya diri gitu ya. Artinya proses kuliah ini adalah sebagai sarana untuk belajar, makanya harus ikut organisasi, harus ikut berbagai project. Kalau misalnya ada kegiatan kemahasiswaan ikut, itu sarana untuk melatih kita. Jadi kalau kita misalkan, Bu saya pengen jadi pribadi yang bagus tapi saya hanya berdiam diri, kira-kira bisa nggak? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Artinya itu harus diperjuangkan gitu ya. Artinya yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain gitu ya, tapi diri kita yang mau belajar untuk merubah diri. Intinya ada di situ. Jadi kalau kamu mendengar itu, apakah itu mitos ya ketika kita ikut organisasi dan kita akan menjadi pribadi yang mungkin akan lebih baik dalam relasi, itu bukan mitos saya kira. Ya karena kamu sedang belajar bagaimana sih cara berhubungan dengan orang lain, membangun relasi itu gimana, walaupun hanya relasi sederhana dengan teman terdekat. Kalau tadi Kak Nina bilang hanya misalnya menyapa teman, bertemu dengan satu orang, untuk orang-orang dengan kepribadian tertentu itu memang sulit, makanya harus dipaksakan gitu ya. Begitu. Wah, ternyata kita tuh harus berarti mendorong diri untuk bisa mulai terbuka, mulai apa ya, open minded lah. Karena rezeki itu harus dijemput, bukan namanya kita nunggu ada nanti rezekinya, kayak Tuhan juga males gitu. Ya Bu, untuk ini bisa dimakan juga Bu Dia. Terima kasih. Minum dulu. Oh iya, terima Karena kasih. bentar lagi kita akan masuk ke tanya jawab gitu ya. gitu. Jadi boleh nih di break sebentar, boleh makan Oke, dulu oke, suguhannya Bu, mungkin Bu Dian. Oh ya, terima kasih. Saya Minum minum dulu, ya. Kak Dina. Nah, jadi kayak dari mendengar apa ya, dari kacamata Bu Dian sebagai seorang ahlinya, dan juga dari Kak Nina yang sebagai seorang yang sudah terjun langsung nih, ibaratnya kayak testimoni langsung nih. Nah, jadi kalau menurut saya Bu ya, kalau orang yang kayak punya kepribadiannya seperti itu, berarti kita tuh harus merubah ya Bu ya, supaya kedepannya itu kita bisa apa ya, ibaratnya kayak kalau orang yang introvert itu kayak kita nih sulit banget untuk bisa menghadapi dunia, itu berarti betul ya Bu ya, kalau katanya orang yang cenderung kayak pasrah itu kebanyakan sulit buat menghadapi realita. Ya betul. Itu benar berarti Bu? Iya, tapi saya tidak setuju kalau orang introvert dikatakan berarti dia tidak bisa berteman, berkembang gitu, enggak sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuma caranya sendiri gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa aku makanya nggak bisa berteman karena aku introvert, sebenarnya bukan itu masalahnya gitu ya. Artinya berteman itu bukan berarti kamu punya 100 teman gitu ya. Artinya padahal punya teman 2-3 yang berkualitas gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, itu sudah cukup, lebih dari cukup dari itu gitu ya. Asal kualitas hubungan itu bagus gitu ya. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang karena saya introvert jadi saya kayak gini, enggak gitu ya. Kalau saya boleh sedikit sharing gitu ya, saya sendiri bukan pribadi yang ekstrovert sebenarnya gitu ya, bahkan cenderung introvert gitu ya, karena nggak terlalu suka bertemu dengan banyak orang. Tapi bukan berarti nggak bisa bertemu gitu ya, karena tidak terlalu suka menyukai dengan crowded itu. Dan juga kalau orang-orang introvert bilang ketemu banyak orang itu menguras energi, betul buat saya gitu ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bertemu banyak orang gitu ya. Artinya itu tidak bisa membatasi diri kita gitu ya. Artinya kalau kita mau berkembang gitu ya, kita sendiri yang harus belajar gitu ya, mempelajari diri kita gitu ya. Gimana sih caranya, walaupun aku misalnya nggak terlalu suka banyak teman, tapi gimana caranya aku bisa keluar dari kondisi itu gitu. Yang terpenting itu. Oh, jadi aku mau tanya nih satu pertanyaan buat masing-masing dari Bu Dian dan juga Kak Nina. Nah, kalau dari Kak Nina dulu deh. Oke. Nah, jadi aku bisa nggak
Kak Dina bisa nggak ya untuk sedikit kasih tips nih untuk kita mahasiswa dari universitas tercintanya kita berdua kan, Universitas Wijaya Putra ini. Iya, Untuk kita apa aja nih bekal yang kita siapin untuk bisa mulai ini kan tips dari yang sudah bekerja ya Bu, kayak dikasih tips untuk bisa lebih mempersiapkan atau lebih prepare lagi untuk menghadapi kedepannya seperti itu. Mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke ini ya, kejar bola istilahnya. Jadi ambil peluang sebanyak mungkin, misalnya dari segi magang ataupun dari segi mungkin freelance, itu sudah dipupuk dari awal, jadi semester awal. Lalu perbanyak koneksi ya, sekarang sudah ini ya, sosial media sudah istilahnya sudah banyak sekali. Jadi gimana caranya kita itu kejar bola duluan, ngambil start istilahnya. Jadi mungkin kalau dibandingin dengan univ lain memang sudah ini ya, istilahnya kita sudah maju. Jadi jangan pernah rendah diri, istilahnya kejar bola duluan, perbanyak peluang, keberanian itu nomor 1. Jadi istilahnya peluang itu nggak datang 2 kali. Ketika kamu bisa ambil peluang tersebut, ambil, berani aja dulu, seperti itu sih kalau dari saya. Bonek, Iya. bondo nekat dulu. Berani dulu aja. Kata orang Surabaya bonek ya. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk dosen kita tercinta Ibu Dian. Nah, untuk Ibu Dian, ini minta tipsnya dong Bu Dian, untuk kayak Ibu Dian kan ternyata bukan orang yang ekstrovert ya. Betul. Termasuk orang yang ambivert atau introvert ini. Introvert ya Bu ya. Karena nggak ada, berarti cuma adanya ekstrovert dan juga introvert. Nah, jadi untuk kayak seperti Bu Dian ini yang introvert, tapi kita nih harus terus tetap berjalan, harus tetap bertemu banyak orang, jangan menghindari orang. Nah, tips dari Bu Dian untuk kita setelah untuk kita mau memulai untuk bisa mulai bersosialisasi, dan itu tips-tipsnya untuk kayak tetap merasa nyaman meskipun kayak itu tuh hal yang kita tidak sukai gitu. Boleh tipsnya Bu Dian? Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin merasa dirinya introvert gitu ya, jangan berkecil hati gitu ya. Artinya jangan juga membatasi diri bahwa itu yang membuat kita akhirnya sulit untuk punya teman, sulit untuk punya pekerjaan yang layak. Tidak seperti itu ya. Artinya membangun pribadi yang bagus, berani keluar dari rutinitas kita yang kita anggap itu nyaman gitu ya. Biasanya anak-anak introvert ini suka sekali menyendiri gitu ya. Jadi itu kita harus keluar dari situ. Jadi kalau masih mahasiswa, ini tipsnya gitu ya, kalau dari saya pribadi yang pernah juga jadi mahasiswa, yang pertama memang harus ikut organisasi, wajib gitu ya, suka ataupun tidak suka gitu ya. Yang pertama memang ketemu banyak orang tuh tidak disukai gitu ya, tapi ternyata kita harus cari apa sih yang sebenarnya manfaat ketika kita ketemu orang. Nah, itu yang pertama, ikut organisasi. Kemudian belajar untuk berkomunikasi yang baik gitu ya. Sehingga semakin kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus, kamu akan mampu untuk berelasi gitu ya. Artinya biasanya kalau kamu gampang nyambung dengan orang juga akan nyaman dengan kamu. Karena orang introvert bukan berarti kamu tidak bisa ngapa-ngapain, bukan berarti. Mungkin memang energimu lebih sedikit daripada orang extrovert, tapi bukan berarti itu membatasi kamu. Jadi itu tetap mau belajar, karena sebenarnya keterampilan sosial itu dilatih dan harus percaya diri. Kalau Kak Nina tadi bilang harus bonek, ambil kesempatan, betul sekali gitu ya. Artinya kalau kesempatan itu ada ya harus diambil dan harus berani gitu ya. Artinya semakin teman-teman merasa nyaman dengan dirinya, semakin banyak kesempatan yang pastinya akan datang gitu ya. Yang penting itu gitu ya. Artinya jangan membatasi diri karena kita gitu ya. Artinya kita semua punya peluang yang sama sebenarnya. Biasanya kalau Bu Dian recharge energi setelah selesai dari luar tuh kayak gimana Bu? Itu penting ya, karena kebanyakan kita kayak ternyata caranya kayak gitu. Nah tapi kalau setelah kita lesu, kita nggak mau lagi mengulang. Nah coba recharge energinya kayak gimana nih Bu kira-kira? Sebenarnya kalau sudah ketemu banyak orang, sebenarnya istirahat di rumah itu menjadi
me time yang luar biasa buat saya gitu ya. Artinya mendengarkan musik gitu ya, itu kemudian bisa baca buku yang kita suka gitu ya, itu sudah recharge energi gitu ya. Artinya nggak perlu butuh waktu lama-lama biasanya, paling cuma nanti malam gitu, biasanya tidurnya akan lebih enak kalau ketemunya banyak orang seperti ini misalkan gitu ya, apalagi dilihat banyak orang gitu ya. Tapi cukup dengan itu akan lebih mudah, yang penting tuh kita nyaman dengan diri kita gitu ya, artinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman jangan merasa bahwa dengan nggak punya temen sebanyak orang itu menyedihkan, tidak juga gitu ya. Artinya kalau kita ngerasa kok saya kayaknya terlambat nih membangun pertemanan, jangan merasa takut kamu terlambat. Artinya tidak ada batasan waktu gitu ya, artinya tidak ada keterlambatan oleh siapapun, semua punya timing masing-masing yang pas gitu. Wah, keren banget ini obrolan kita hari ini ya Bu ya. Ya, saya sudah mendengarkan dari POV-nya dari Kak Nina, dari Budian, keren banget, bisa dikasih aplaus ya buat obrolan kita hari ini, kayak keren banget. Nah, jadi kesimpulannya dari podcast kita hari ini itu adalah sulit bersosialisasi di lingkungan kampus itu kadang-kadang valid dan juga wajar ya Bu ya. Tapi jangan sampai bikin kita menutupi diri dari masa depan kita. Jangan jadikan kampus itu cuma tempat kita mencari ilmu di atas kertas nih. Tapi kita juga harus bisa investasi relasi, karena kebanyakan pekerjaan itu bisa juga dari kampus. Dan juga masa depan kita itu bisa dari kampus juga nih. Selain memberikan ilmu, kadang-kadang kita juga bisa dapat peluang-peluang dari kampus. Nah, itu juga jangan sampai kita tuh membuat kita menjadi menutup diri seperti itu ya Bu. Ini kita bisa lihat dari kacamata psikososiopreneur juga. Terima kasih banget ini buat Ibu Dian dan juga Kak Nina. Saya sangat terkesan. Memang Bu Dian ini saya sering terkesan melihat Bu Dian. Dan Kak Nina juga membuat saya sangat terkesan sekali untuk pertama kali, untuk pandangan pertama saya. Ya, terima kasih loh Del. Jadi terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk di podcast ini. Semoga setelah banyak yang menonton tayangan ini, mereka menjadi dari yang introvert parah bisa mulai belajar membuka diri, mulai belajar untuk menarik dirinya dari ketengelaman itu kegelapan itu, untuk bisa membangun relasi. Karena bisa kalian lihat sendiri, karena kita kalau bisa membangun diri nih, hasilnya bahkan bisa menjadi seorang dosen dan juga bisa menjadi seorang HRD. Wah, keren banget. Terima kasih banyak untuk dua wanita cantik ini. Baik, sekian dari podcast kita pada hari ini. Saya sudah menemani kalian. Terima kasih. Saya siap undur diri. Selamat untuk menonton dan juga jangan lupa di like. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih.